Nyambung. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh ya. wabarakatuh ya. Terima kasih Terima kepada kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada malam Alhamdulillah ini pada malam ini kalian masih bisa belajar ya. belajar ya. Kita membahas Kita membahas tentang 10 DKV 10 ya, DKP materi yang yang besok kita pelajari. Suaranya mental-mental, Pak. Suaranya mental-mental. Iya, suaranya mental-mental gitu. Oh, paling lambat ya. Diki Paris bergabung. Berdengung Pak suaranya. Berdengung ya. Nah, dengung loh Pak, Mas De. Tapi suara kalian bagus ya sini. Sebentar. Assalamualaikum. Dengar suara saya? dengar. Oke. Oh, berarti pelan-pelan. Langsung masuk ya. Materinya kelihatan ya. Materi yang akan kita bahas ya pada malam hari ini yaitu pertama materi tipografi, terus fotografi dan komputer grafis seperti itu ya. Terus tujuan materi kita pada malam hari ini ya yaitu artian tipografi, memahami huruf-huruf dari tipografi, memahami fungsi tombol pada kamera, dan yang terakhir yaitu memahami item-item pada Corel Draw ya, seperti itu ya. Iya Pak. Oke, itu ya. Sabar Pak, lambat-lambat. Jadi ini tipografi. Tipografi. Nah, review sebentar tentang materi dari tipografi. Layarnya ada ya, masuk ya layarnya ya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan tipografi? Ini kita mereview kembali ya. Tipografi yaitu sebuah teknik seni yang mengatur huruf dan teks dalam suatu media sehingga dapat menciptakan visual yang dapat menarik perhatian pembacanya sehingga enak dilihat dan mudah dibaca oleh orang. Jadi tipografi itu adalah teknik seni ya, yang mengatur huruf dan teks dalam suatu media. Seperti itu ya. Nanti kalian dapat materinya kok. Itu ya tipografi. Saya mengingatkan kembali. Kemudian ya, ada kenapa, Nduk? Pak, elemen visual, Pak. Elemen visual? Iya. Mm-mm. Dalam suatu desain. Oh, diulangi bentar. Dapat menciptakan visual ya yang dapat menarik perhatian pembacanya sehingga enak dilihat dan mudah dibaca oleh orang ya, seperti itu ya. Sebuah teknik seni yang mengatur huruf dan teks dalam suatu media sehingga dapat menciptakan visual ya yang dapat menarik perhatian pembacanya sehingga enak dilihat dan mudah dibaca, seperti itu. Nanti kalian dapat materinya kok, sudah saya sharekan. Seperti itu. Lanjut lagi, ini ada yang namanya identifikasi jenis tipografi. Jadi banyak ya tentang tipografi ini. Pertama ada Didot yang kemarin, kemudian ada Bodoni, terus juga ada yang namanya sans serif dan italik. Seperti itu. Ini contoh-contohnya ya. Ini Caslon, Bodoni, italik ini. Kalau italik ini ingat ya, hanya huruf miring. Hurufnya miring ya, seperti itu. Terus jenis huruf yang telah diciptakan saat ini mulai dari huruf Latin hingga jenis font digital, tipografi Didot, Herbert, Aldous, Matthews, William Caslon, Gambiatista, Bodoni, dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Siapa yang nelpon ini? Oh, Mas An. Ini ya identifikasinya. Kemudian ini ya yang dimaksud dengan italik ya. Ini saya menegaskan italik itu ya adalah huruf teks yang miring ya.
Jadi ciri khasnya adalah huruf Iya, Pak. yang miring yang diciptakan dari orang Italia, seperti itu ya. Jadi ciri-cirinya ya, kalian harus tahu aja, italik adalah jenis huruf teks yang miring. Seperti itu ya. Kemudian ada font sans serif. Ini tidak mempunyai kaki kecil di ujung garisnya ya. Font jenis ini dikatakan sebagai modern style font. Jenis ini memiliki karakter yang tegas dan bersifat solid. Ini ya. Sedangkan ketebalan dari font sans serif ini juga konsisten. Nah, seperti itu ya. Ini ada contoh-contohnya. Ciri-cirinya seperti apa? Semua ujung huruf tanpa serif. Ini ya, serif itu seperti ikan hiu ya, Li. Di ujungnya itu pasti ada serif. Serif itu seperti ikan hiu tuh, loh. Kalau di sini sans serif ini tidak ada ya. Seperti itu. Tampak stres karena tidak ada selisih tebal tipis. Terus ini ciri-cirinya pada struk tebalnya sama. Itu ya kira-kira ya. Kemudian ada yang namanya prinsip dari tipografi. Nah, ini sangat riskan sekali ya karena kemarin belum bisa diingatkan ya ke kalian. Nanti kalau ada pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan prinsip tipografi ya? Prinsip pokok dari tipografi itu ada 3 ya. Yang pertama legibilitas, yaitu kemudahan dalam mengenali huruf sehingga dapat dibedakan jenis huruf atau karakter masing-masing. Seperti itu ya. Jadi fungsi dari legibilitas itu sendiri yaitu dapat menghindari kesalahan dalam mengenali huruf. Ciri-cirinya ya, masing-masing huruf atau karakternya mudah dikenali ya. Seperti ini yang contohnya ada di bawah ini. Kemudian ya, link the meeting. Siapa ini? Readability adalah tingkatan keterbacaan suatu teks atau tulisan, biasanya dipengaruhi oleh kombinasi huruf dan jarak. Nah, ini perhatikan ya yang ada di contoh sini ya. Huruf yang berada di sebelah kiri gambar memiliki tingkat keterbacaan yang rendah. Mengapa? Karena sempit sekali ya, tidak ada spasi. Nah, kalau yang di kanannya, nah ini berbeda, dia ada spasi, jadi mudah dibaca. Itu namanya readability. Kemudian ada visibility. Visibility ini merupakan jarak pandang antara si membaca dengan objek. Ingatkan saja, visibility itu adalah jarak pandang yang jauh, maka visibility akan berkurang. Begitupun sebaliknya, semakin kecil berarti semakin tidak kelihatan ya. Kalau sebaliknya semakin besar, maka jarak pandang yang akan kalian lihat itu semakin besar atau jelas. Oke, ini adalah pengertian dari leading, kerning, and tracking. Kalau ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan leading, kerning, dan tracking? Jadi leading itu biasa disebut dengan pengaturan ya. Oke. Kalau kedua kerning ya. Kerning itu merupakan proses dan istilah dari tipografi. Kerning mengacu pada jarak antara dua huruf dan sebagai proses penyesuaian spasi secara manual. Ini leading, ini kerning, dan ini tracking deh. Ya, tracking juga disebut juga sebagai letter spacing. Ini ya contohnya letter spacingnya, jarak, yaitu mengacu pada keseluruhan jarak dan huruf, tidak hanya dua karakter, tetapi satu kalimat tersebut. Ini ya, nanti kalian pelajari ini ya. Ini riskan sekali tentang leading, kerning, dan tracking. Kemudian ya, itu tadi tipografi ya. Kalian pelajari itu aja, enggak usah jauh-jauh. Terus kita masuk ke fotografi. Fotografi adalah proses melukis menulis dengan menggunakan media cahaya ya sebagai istilah umum.
Fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya mengenai objek tersebut pada media yang peka. Nah, ini tentang fotografi ya. Jadi ada tiga nanti. Nah, kemudian tolong dipelajari tentang segitiga exposure beserta arti-artinya ya. Jadi segitiga exposure itu ada 3 elemen. Yang pertama adalah aperture, kemudian itu ada ISO ya. Lalu selanjutnya adalah shutter speed, seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan aperture ya, tangkapan atau lubang pada bidang diafragma, tempat berlalunya sinar pada benda kilau itu ya, seperti itu. Itu yang namanya aperture. Tangkapan ya pada lubang ya, pada bidang diafragma, tempat berlalunya sinar yang akan masuk, seperti itu ya. Nanti ini kemarin kan sudah kalian pelajari ya, nanti dilihat aja catatannya. Bagi yang nyatat ya. ISO adalah tingkatan sensitivitas sensor ya. Kamera terhadap cahaya ya. Semakin rendah nilai ISO, maka hasil foto akan semakin gelap. Sebaliknya, nilai ISO semakin tinggi, maka semakin terang foto yang akan dihasilkan. Itu ya namanya ISO. Nah, kemudian yang terakhir itu ada shutter speed ya. Ingat ya, kalau shutter speed ini berhubungan dengan kecepatan, ranah kecepatan. Itu aja. Shutter speed adalah ranah kecepatan ketika menangkap gambar atau suatu objek yang bergerak. Udah itu aja kalau tentang ditanya. Ya, jadi diingatkan ya. Apalagi tentang aperture sama ISO ini sering kalian lupa ya. Jadi ingatkan saja di buku catatan kalian dari 3 elemen ini ya. Kemudian, nah ini sedikit. Nah, bukan sedikit lagi ya. Ini nanti riskan sekali ya. Kalian pahami ini ya. Ini saya sudah konteksnya sudah menekan ya, bagian-bagian kamera DSLR. Jadi ya, ini yang atas ini ya adalah bagian bawah kamera DSLR ya. Perhatikan saja lubang-lubangnya ini ya, benda yang ataupun garis yang diarahkan ya. Kalau ini adalah soket tripod ya atau penghubung tripod dengan kamera. Kalau ini ya, slot baterai dan memori. Yang pernah kalian lihat ya, kalau misalkan kita, Pak, baterainya entek. Nah, ini kalian buka di sini. Baterainya di, misalkan kalian mau ngubah foto-foto kalian. Nah, ini di sini semua ya, ada di sini. Jadi slot baterai dan memori. Ini bagian bawah kamera DSLR. Kemudian ada yang bagian depan kamera. Nah, kalau yang depan kamera ini bersiap-siap saja ya, bagian depan kamera ya. Kalian baca ini adalah tombol rana ya untuk ngambil gambar ya, ya biasa kalian pencet ya. Kalau yang di atas ini ada lampu kilat ya. Kemudian yang ini adalah mikrofon. Yang bagian tengah ini adalah cermin. Kalau ini adalah tombol untuk ngelepas itu loh, lensa yang panjang itu ya, yang sering Bapak buka ya kalau pencet untuk membersihkan debu. Nah, itu tombolnya ada di sini. Namanya tombol pelepas lensa. Kalau yang atas ini yang lingkaran ini yaitu indeks dudukan lensa ya. Terus di sini adalah penghilang red ya atau mata red ya. Kalau mata kalian merah, nah di sini bisa menghilangkannya ya gitu ya. Jadi terlihat gelap seperti itu. Jadi hafalkan saja ya bagian-bagian kamera ini ya. Ada yang bagian bawah dan ada yang di bagian depan pada kamera DSLR. Seperti itu ya. Kita langsung masuk ke komputer grafis ya. Nah, ini yang belum dijelaskan kemarin ya tentang komputer grafis ya, karena waktu kita sangat ini ya terbatas ya. Jadi yang dimaksud dengan vektor
dan bitmap. Yang dimaksud dengan vektor ya adalah gambar yang terbentuk melalui kombinasi titik dan garis dengan menggunakan rumus. Itu aja ya. Vektor itu adalah gambar yang terbentuk melalui kombinasi titik dan garis. Itu aja. Sedangkan bitmap adalah gambar yang tersusun berdasarkan titik serta kombinasi pada warna. Itu ya. Jadi itu aja kalau ditanya misalkan ada pertanyaan atau yang bingung sampean kalian ya bisa mengartikan itu aja ya. Vektor itu adalah gambar yang terbentuk melalui kombinasi titik-titik ini. Inilah vektor, ini contohnya ada di sini ya. Sedangkan bitmap adalah gambar yang tersusun berdasarkan kombinasi warna. Saya kecilkan dikit suaranya. Nah, kemudian ya kemarin kan saya sudah ngomong ya ke kalian ya untuk dipelajari tentang item-item pada filenya di Corel Draw ya. Misalkan gini ya, ada sebuah soal ya, sebutkan sebutkan item-item yang ada di file ya. Kemarin kan saya sudah nyatat ya, suruh catat. Jadi di dalam file itu ada new from template. Ya, ini untuk intinya ini tujuannya untuk mengenalkan ya item-item pada Corel Draw ya. Jadi bisa kalian pahami ya tentang new, itemnya ada open, ada operation, ada close all, save as. Nah, kalau kalian mau ngekspor foto yang kemarin ya ada di sini juga ya. Ada save as template, ada import, ada export for di sini ya, di sini semua ya. Jadi kalian pahami aja di sini ya item-itemnya. Ini dari kemarin saya terus ngomong ini ya untuk mengingat yang ini ya. Sama yang fotografi tadi ya, bagian-bagian DSLR-nya ya. Kemudian ada edit ya. Jadi kalian juga hafalkan tentang edit ini ya, seperti undo move. Terus di situ ada redo ya. Kemudian ada repeat move. Dan yang terakhir itu ada undo manager, cut, copy, paste special, delete. Nah, ini semuanya ada di sini ya. Menduplikatkan, ada mengcloning kan juga sama mirip kita copy paste itu loh, Ctrl C, Ctrl V. Nah, itu ya. Kemudian ini yang bentar ada view. Nah, ini ya kalian paham di sini ya. Ada simple wireframe, ada wireframe, draft, normal, simulate overframe. Nah, semua ada di sini ya. Kalian pelajari ini ya. Saya enggak minta yang misalkan draft itu apa, enggak. Cuman sebutkan saja nanti misalkan view, misalkan ada soal seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada layout. Ini insert page, duplicate page, dan rename page. Nah, itu aja, duplicate, delete page, go to page. Bingung Bapak ngomongnya. Insert page number setting, switch page orientation, page setup, page background, and page layout. Nah, itu aja ya yang kalian pahami ya. Nanti ini dikit kok, enggak banyak kok, cuma 30 menit. Itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Dari sini ada pertanyaan enggak, Lindo? Ada, Pak. Apa? Tidak, Pak. Yung. Tidak, Pak. Pak, itu nanti materinya kirim ke WA apa gimana, Pak? Nanti dikirim ke WA. Nanti Bapak kirim ke WA. Ini penjelasan aja biar kalian paham gitu aja. Enggak usah batuk-batuk nih.
Ya, Pak. Itu aja ya. Uju. Nanti Bapak sampaikan. Ada lagi dah yang ditanyakan dah? Tidak, Pak, tidak. Oke. Tung. Tung mungkin mau nanya dah, Tung. Silakan. Tentu Silakan. tanya, Saya Pak. katanya mau tanya. Boten, Pak, boten. Oh betul nih. Oh mantap. Cakep. Raffi mau nanya, Pak. Aku mau nanya. Apa? Ya, itu. Tung nanya Palu. Bisa Pak libur. Libur seminggu ya. Pak mau tanya, hari Jumat itu apa remedi toh, Pak? Jumat Boten. itu enggak nduk kayaknya enggak remedi. Oh, Palu Pak ya. Aku krungu senam. Jumat itu senam nduk. Oh, yang Pak suka Derasi gabung nggak ya, masuk, Pak, Pak. ya? Senam lo Tung. Jumat itu senam. Senam, Pak. Sopo? BK. Piye. Rena. Ya apa? Apa lah? Ya, materinya ya nanti Bapak sharekan ya, semuanya sudah jelas ya. Itu poin-poin penting dari ya. Siap. Ini. Oke, sebelum ini boleh kita buka kameranya Bapak ini ya, kita foto bareng gitu loh. Kita pamerkan ke Jangan. Pak. Tinggal foto di. ya sudah. Adika langsung lepas Adika. Nanti kalian Apalah ya. yang keluar itu cahaya. Ya enggak apa-apa enggak kok canda aja. Ini Bapak lihat itu kan. Ya, aku ada urusan nih, ada urusan. Itu, Pak. Iya. Pak ya. Ya sudah Bapak tutup ya. Mas. Wih. Paris. Ya sudah ya. Ya, Bos. Makasih Pak. banyak ya. Kenapa? Tidak ada lagi ya yang ditanyakan ya. Ada, Pak. Boten, Pak. Oke, Bapak. Daniel mau bongkar, Pak. Iya. Apalah. Ya sudah Bapak tutup ya. Makasih banyak ya malam ini ya. Ini ya ngasih waktunya ya. Mudah-mudahan besok kalian lancar ya. Pahami aja tentang yang hari ini ya. Amin. Pak. Ya. Saya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk. See you next time. Ya. Engkau. Yay, kelihatan.